Brosis, ketemu lagi dengan saya Tasbudi. Life is the journey. Brosis, sehat-sehat ya hari ini ya, masih stay at home ya. Oke, Brosis, hari ini saya ingin memberikan semacam informasi atau bagi-bagi ya ilmu lah. Saya hari ini mumpung stay at home, saya akan berbicara masalah menyambut bulan Ramadan di tengah wabah virus corona. Oke, persis. Hal yang pertama ingin saya jelaskan bahwa kita semua tahu bahwa manusia yang beriman sejatinya bahwa virus corona ini adalah berasal atau yang memberikan musibah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percayalah Brosis bahwa virus corona ini juga Allah lah yang akan mencabutnya. Kita manusia hanya berusaha, kita manusia hanya pasrah dan tunduk kepada musibah atau kepada, kalau saya bilang adalah rahmat, untuk belajar banyak tentang diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Brosis, ada hal penting yang harus saya informasikan atau hal penting yang ingin saya berbagi, bahwa sebentar lagi kurang lebih mungkin 20 harian ya, 20 harian umat Islam akan menyambut bulan suci Ramadan tahun 2020. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita terima dengan senang hati, kita harus terima dengan legowo. Yang pertama adalah semarak Ramadan akan berkurang drastis. Proses tahu bahwa sudah beberapa minggu yang lalu masjid ditutup sementara, ditiadakan untuk diadakannya sholat berjamaah, baik sholat fardu atau sholat Jumat. Tentu Brosis, adzan mulai tidak ada yang berkumandang. Kita sholat hanya patokannya melihat jam, atau kita melihat jam di smartphone, di arloji, yang ini patokan kita. Kita tahu bahwa suara adzan yang berkumandang membuat hati kita terenyuh, tapi sekarang ini kita tidak pernah mendengar, saya pribadi tidak pernah mendengar. Jadi proses apa yang terjadi bahwa bulan Ramadan ini adalah berkurang semaraknya atau berkurang memakmurkan masjid. Bukan berarti kita tidak mau ke masjid, tapi karena kondisi inilah yang memaksa diri kita, yang sudah pemerintah buatkan peraturan, anjuran untuk mencegah penyebaran virus corona, bahwa umat Islam dianjurkan atau diwajibkan sholat berjamaah di rumah masing-masing. Dampaknya apa, Brosis? Kita tahu bahwa setiap bulan Ramadan ada tadarus. Setiap bulan Ramadan ada sholat tarawih. Ini adalah dua kegiatan penting yang sangat ramai di malam Ramadan. Apa yang terjadi, Brosis? Janganlah kita berharap masjid akan penuh dengan orang. Janganlah berharap masjid akan kita dengar suara orang membaca Al-Quran. Kita cukup di rumah saja, kita sholat jamaah, kita sholat tarawih, dan kita mengaji di rumah. Kita juga jangan punya ego sendiri bahwa, loh kenapa Pak? Kenapa ini kan hak pribadi? Kalau urusan mati kan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Allah yang menciptakan dan Allah yang mencabut nyawa manusia. Tapi manusia yang punya akal adalah diajarkan atau disarankan, dianjurkan untuk preventif.
bahwa dengan berkerumunnya massa, ya, dengan berkerumunan massa, kita tidak tahu siapa di antara orang-orang ini yang terpapar. Makanya kita harus menghindari kerumunan massa untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi brosis, kita sebagai umat Islam, kita harus terima dengan senang hati jika Ramadan kali ini masjid sepi, masjid tidak ada orang sholat berjamaah, masjid tidak ada yang mengaji bareng, masjid tidak ada yang sholat tarawih. Itu adalah yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang penting adalah tentu setelah kita 30 hari kita berpuasa penuh, kita menahan hawa nafsu, tentu hal yang paling penting adalah mudik. Kita akan pulang ke kampung halaman. Sebuah rutinitas tahunan, sebuah rutinitas yang membuat napak jelas kita ke arah kita minta pengampunan, kita saling bermaaf-maafan bersama keluarga atau orang tua Anda. Tapi proses pemerintah sudah memberikan warning, pemerintah sudah memberikan larangan untuk mudik. Kenapa? Dengan adanya migrasi, dengan adanya perpindahan orang, maka kemungkinan besar penyebaran virus corona ini lebih luas lagi. Tentunya yang positif corona lebih banyak lagi, dampaknya tim medis akan semakin kewalahan. Jadi proses pemerintah sudah mengeluarkan peraturan berupa Perpres dan PP, yaitu tentang darurat kesehatan masyarakat dan sosial untuk skala besar. Jadi kita patuhi saja. Jadi proses Ramadan kali ini janganlah Anda berharap untuk bisa mudik. Kenapa? Karena mudik sejatinya adalah akan mempercepat, mempermudah penyebaran virus corona lebih luas. Jadi stay cool dan tunda dulu untuk mudik. Kita tidak akan pada dengar pantura macet karena banyak orang mudik. Kita tidak akan pernah lihat lagi kecelakaan karena ugal-ugalan di jalanan. Kita tidak pernah lihat lagi laporan-laporan dari televisi yang membahas, yang langsung live dari tempat untuk jalur mudik. Kita tidak akan melihat lagi keramaian televisi dari sahur sampai siang, bahkan sampai malam lagi. Dan itu yang membuat kita kangen pada bulan puasa nanti proses. Tapi proses tahun ini kejadian seperti itu mungkin kita tidak akan alami untuk tahun ini. Kita harus terima dengan senang hati karena ingat bahwa Allah yang memberikan musibah dan Allah akan mencabutnya. Proses, janganlah tertinggi kita ego, mematikan urusan Allah. Pak, buat apa kita dilarang mudik? Ya, memang mudik adalah hak setiap orang, tapi negara punya peraturan untuk mencegah masyarakatnya, untuk mencegah warganya demi kebaikan bersama. Itu beberapa hal brosis yang akan kita alami Ramadan kali ini di tengah wabah virus corona. Semoga brosis ini menjadi pelajaran berharga buat saya pribadi, buat Anda, dan buat semuanya. Marilah di tengah wabah virus corona kita sambut bulan Ramadan yang suci ini penuh dengan sukacita, meski kondisinya tidak seperti biasa. Terima kasih brosis, Anda sudah melihat video saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai tunggu di video berikutnya. Mari kita bersama lawan corona dan stay at home, work from home. Terima kasih. Bye-bye.